pride yang harus dijaga. Hmm. Gue justru malah lebih pressure mungkin menurut gue, karena kita nih anak artis. Gue ngerasa dulu waktu gue masih awal-awal karir susah untuk ngelepas nama nyokap. Kan nyokap yang dorong. Awalnya nggak boleh gue sama keluarga, nggak Tapi lu boleh. pengen sebenarnya? Tapi gue pengen. Anjir, Nah akhirnya gue yang kecenderung tuh. nge-push sampai akhirnya nyokap mau gitu. Ah, Tadinya gue nggak boleh karena gue laki-laki menurut mereka. Lu mesti punya kerjaan yang tetap, at least lu sebulan ada income gitu. Daerah bisa. Karena gue termasuk yang rebel dulu. oke. Jadi menurut nyokap tuh pada saat itu zaman era digital belum kayak sekarang. Pergaulan tuh masih chaos gila di Iya. entertainment. Lu Oh, hati-hati dia. gitu. Wah, nyokap lu tahu betul kan? Iya. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring Seleb sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Devano, tepuk tangan dulu dong. Devano doang sekarang ya. Iya. Gak ada embel-embel belakangnya. Udah ganti nama guys. Devano doang. Teman-teman Tribuners nih, mumpung kita kedatangan Devano, kita mau kulik-kulik soal dia sebagai seleb. Waduh, si paling seleb. Sebagai seleb. Kayak kalau Mail diomongin sebagai seleb dia mau deh. Mau lah, gila dia sih. Gila. Makasih udah datang DJ gue gitu. Nah, cuma buat seorang Devano ada di titik sekarang ini, lu kan gak cuman acting kan, tapi lu juga nyanyi kan, Betul. lu juga musik masih jalan tapi Masih. terakhir rilis kapan? Terakhir rilis tahun lalu. Tahun lalu. Setelah Covid. Single tapi Album. Oke. Nah, buat seorang Devano ada di titik jadi aktor, jadi penyanyi, menurut lu tuh ini sebuah perjuangan, takdir apa keberuntungan? Atau ketiga-tiganya? Oh, tiga-tiganya sih. Oh, Gua nggak bisa ngebohongin diri gue kalau gue nggak privilege. Gue privilege. Nyokap artis, nyokap penyanyi, gue ada jalannya kalau lo mau jadi artis sebenarnya. Tapi yang gue selalu tanamin dari awal, gue harus punya skill. Oh, I see, benar. Gue harus punya pride yang harus dijaga. Gue justru malah lebih pressure mungkin menurut gue, karena kita nih anak artis. Gue ngerasa dulu waktu gue masih awal-awal karir susah untuk ngelepas nama nyokap. Sampai akhirnya gue ada di titik sekarang. Gue alhamdulillah bersyukur banget. Yang lu rasain, berapa lama lu baru bisa lepas? Berapa tahun mungkin? Dari gue 15 tahun, 2016 gue mulai karir. 2022 kayaknya gue baru bisa. Yoi, karena gue ada di masa dimana orang-orang semua udah tahu gue sakit, depresi dan lain-lain gitu. Sampai detik sekarang sih gue nggak nyangka sih. Kenanya sih menurut gue puncaknya di Pangkul sih. Oke. Menurut gue ya di Pangkul. Kalau kita flashback mundur, ketika lo ngawalin karir, ketika itu lu mulai dari mana dulu? Musik dulu? Atau iklan dulu, model dulu? Jalan model catwalk. Awalnya iya. Itu nyokap yang ngajakin atau lu yang pengen? Nyokap sih. Tapi sebenarnya lu dari awal emang pengen penasaran sama entertain atau nyokap yang dorong? Awalnya nggak boleh gue sama keluarga. Nggak boleh. Tapi gue pengen. Anjir, nah akhirnya gue yang nge-push sampai akhirnya nyokap mau gitu. Tadinya gue nggak boleh karena gue laki-laki menurut mereka. Lu mesti punya kerjaan yang tetap, at least lu sebulan ada income gitu. Kalau kita kan ya memang banyak sebenarnya, tapi kita nggak tahu kapan kita mesti di calling gitu. Iya, benar-benar. Amit-amit ya. Maksud gue kayak tapi emang begitu adanya gitu kalau jadi artis kan. Di usia berapa lu pengen jadi artis dan lu? Dari kecil gue. Anjir. Karena gue udah ketemu sama nyokap SD? Kan, SD. Berarti lu diskusi sama nyokap dari SD? Apa argumen yang lu bawa ke nyokap lu dan gimana lu bisa lu yakinin nyokap? Pelan-pelan tuh kayak gue dari kayak mau nyanyi cuman ngomong gitu doang, tapi belum kayak ayo nyanyi gitu. Aku penyanyi nih mau jadi profesional gitu enggak kayak gitu. Kayak pelan-pelan nyanyi emang bisa nyanyi gitu. Terus nanti SMP kayaknya pengen deh coba serius pelan-pelan. Habis itu nanya boleh nggak jadi artis gitu. Nggak boleh gitu. Waduh. Itu setelah lu punya single perdana? Sebelum. Sebelum. Prosesnya panjang banget sampai era bisa, karena gue termasuk yang rebel dulu. Jadi menurut nyokap tuh pada saat itu zaman era digital belum kayak sekarang.
pergaulan tuh masih chaos gila di Iya. entertainment. Lu Oh, hati-hati dia. gitu. Wah, ya kalau tahu betul kan. Iya, dia kan dari tahun Aku berapa? tahu sekali. Iya, makanya ya, itu mungkin yang jadi Ketakutan beliau ya. ketakutan ya. Jadi tapi gimana mau lu masih nggak momen dimana akhirnya nyokap lu ya udah deh kalau emang Devano mau entertain jalan deh gue deh gitu. Aduh, prosesnya panjang banget. Sampai gue kabur dulu. Heeh. Sampai gue ya gue sempat kabur dari rumah kan soalnya. Iya. Pokoknya prosesnya panjang. Pas gue minta maaf sama nyokap, jalannya tiba-tiba kebuka. Jadi emang harus dari orang tua. Lu masih suka dibilang nepo baby nggak di sosial media? Kok sih gue alhamdulillah nggak pernah. Nggak, dari awal juga sempet nggak. Karena mungkin gue tuh selalu mendebatkan selain skill, gue tuh harus tetap humble, harus tetap punya attitude yang baik. Oh, Itu yang harus gue tanamin dari awal gitu. Karena pelajaran yang gue ambil sekeren apapun acting lu, sekeren apapun suara lu, lu kalau nggak punya attitude yang baik ya nggak bakal kemana-mana gitu. Nah, satu hal yang gue rasa orang-orang yang cerita kayak gini tuh mereka punya kesamaan tuh, lu sama beberapa artis lain juga sama, mereka ngelawan orang tuh bukan dalam artian bukan gak nurut, tapi emang dia yakin sama yang dia punya dan dia punya batasan waktu. Kalian punya batasan waktu, ketika kalian nggak bisa ngebuktiin itu ya udah gue ikut omongan nyokap gue, tapi kalau nggak gue penasaran ya gue coba. Jadi itu bukan melawan sih, emang lu gigih aja gitu kan, lu gigih aja dan akhirnya lu sampai sekarang di sini kan. Gue kerja keras sih, alhamdulillah. Walaupun memang prosesnya agak melawan ya nyokap dan bokap pengen achieve gitu dalam diri gue, tapi gue mencoba untuk meyakinkan bahwa, karena gue gini, gue tuh punya persepsi ini agak berat sih, tapi ya udah, orang tua kita tuh akan meninggal, men. Oke. Maksudnya di hari nanti akan meninggal. Kita yang harus bisa menghidupkan semuanya. Karena kalau gue jadi nepo baby atau gue ikutin privilege-nya nyokap terus menerus gitu, ya gue kalau mereka meninggal gue gimana nih? Benar. Nah, gue harus bisa untuk keluar dari jalur itu supaya gue kelak jadi laki-laki yang baik gitu. Oke. Lu mulai masuk ke acting, project pertama lu apa? Series, sinetron? Film. Dear Nathan. Oh, iya. Dan apa yang lu rasain ketika lu pertama kali dapat tawaran film, terus lu main film lu tayang, gimana pas lu? Gue masih sekolah, men, waktu itu. Masih 15 tahun. Berarti SMA? SMP kelas 3, SMA kelas 1 lah, sama kelas 1. 15 tahun. Senengnya gila, karena gue masih sekolah, egonya masih tinggi. Kayaknya masih tinggi. Terus scene gue ditonjok sama Jeffrey Nicole. Gue main sama Jeffrey Nicole gitu. Berantem sama Nicole nih, Bos. Yoi. Dinatan 1 ya apa 2? Dinatan 2. Dua. Jadi dia juga itu juga melejitnya Nicole di situ kan. Iya, Dinatan. Oke. Terus apa yang dirasain? Prosesnya seneng banget sih. Gue pertama kali belajar naik mobil tuh dari film itu. Oh, iya. Sampai gue dimarahin gak bisa naik mobil. Bisa gak sih ini bolak-balik dia tadi retake ini, bisa naik mobil gak sih? Gak bisa lah, masih 15 tahun gitu. Oke. Lucu sih, prosesnya menarik gitu. Gue juga awal waktu masih acting, gue juga kayak nggak nyangka gue bisa keterusan jadi acting terus gitu, jadi aktor. Tapi di film pertama lu sama nyokap ini masih apa, udah chaos atau belum? Udah chaos lah. Nyokap nonton tapi. Nyokap nonton. Gue tuh maksudnya chaosnya gue tuh tetap kabar-kabaran kok, tetap yang gimana. Emang cuman lu ya udah kalau misalkan hanya persepsi yang berbeda aja. Kita nggak satu visi, ya udah biar aku buktiin aja. Betul. Gila. Dan lu bisa ngebuktiin tuh. Setelah di Nathan, film berikutnya lama kah atau lu langsung banjiran langsung dapat beberapa tawaran? Ada beberapa tawaran karena gue masih sekolah, jadinya beberapa yang di hold gitu. Oh, I see. Dan apa yang sekarang bikin lu nyaman di acting bareng sama musik? Karena kan lu awalnya pengen penyanyi kan. Dan sekarang malah kecebur di acting dan lu nyaman banget, dan lu termasuk yang legit lah dalam dunia acting kan. Acting lu. Gue justru bisa bilang kalau tahun ini gue akan lebih dominan di acting daripada musik. Gila, lu jadi nagih banget lu ya. Karena ternyata yang bikin gue sembuh itu film. Gue ngerasa gue akhirnya belajar menjadi manusia ketika gue membaca skrip, ketika gue memahamin develop karakter gitu. Nah, pada akhirnya kan kita jadi memahamin sisi manusia yang lainnya gitu. Karena di dunia kan gak cuma gue doang, banyak yang punya masalah yang lebih berat dan lain-lain. Akhirnya di film tuh ngajarin gue itu banget, kayak nih dikasih nih
Pangku tuh berat tuh karakternya, lu pelajarin deh sampai kayak gitunya gimana tuh, lu kalau kayak gitu gimana Jing gitu. Gowok gitu, lu gimana lu belajar? Iya, lu belajar ngewek gitu kan anjing. Kayak gitu kan nih gowok. Iya kayak gitu-gitu. Itu jadi kayak ngebuka gua untuk berpikir panjang sih. Tapi udah senyaman apa lu sekarang sama dunia acting? 100% gua. Oh. Gua pengen achieve banyak hal di acting sih. Oh, karena lu udah seambil sekarang ya. Ambisius tapi tetap humble. Ngerti gak sih lu? Oh Kayak iya. gua, tapi gue punya ambisi yang sangat Siapa ngajarin lu buat stay humble? Nyokap? Nyokap dan Kareza sih. Oh, ya Reza megang lu banget berarti ya? Apa lu luka banget sama dia? Gue deket sih, karena gue rasa setelah Gowok dan Pangku kan gue 2 project sama dia. Yang terus pertama abis itu kali main teater. sama dia? Gowok, Pangku, terus kita ada di satu teater. Oke. Gue jadi apa-apa tuh sempet ke Kareza terus. Kayak aduh jenuh ya gini-gini, gimana sih cara nge-achieve supaya kita punya motivasi lagi dan pokoknya apapun lah gue ceritain aja gitu. Terus dia punya advice yang sangat baik aja sih. Oke, dan sekarang orang tuh udah support banget berarti kan sama orang tua ya. Udah maksudnya udah apa mereka dibilang gimana, jadi oh ternyata bener ya kamu bisa ya di sini, atau gimana, pernah ada omongan? Belum sih. Karena gue rasa apa nyokap tuh termasuk yang nggak bisa. cengeng dia. Oh. Dia tuh apa-apa nangis men. Dia nangis berarti udah pasti dia ini sih. Nah gue itu tidak bisa ngeliat orang nangis, apalagi orang tua. Kayak gue menghindari. Jadi apapun yang sebenarnya kita bisa syukurin bareng-bareng itu gue hindari. tapi gue tetap kalau ketemu tetap saling peluk, cium-cium dan lain-lain. Lo nggak bisa meromantisasi sebuah. Gue nggak bisa tuh. Iya. Sama orang tua doang ya. Iya. Kalau sama yang lain gue bisa. Jadi sampahnya orang-orang gue bisa. Lo sulung ya? Iya paling kecil. Oh paling bungsu. Oh. Emang biasanya permasalahan anak-anak itu. Iya. Nah, sampai akhirnya agak sedikit recent update-nya yang lu akhirnya memutuskan ganti nama. Yes. Itu ada hubungannya sama karir lu atau ada sama orang tua lu? Lebih tepatnya karena pronounce orang-orang tuh kayaknya susah banget nyebut nama Danendra waktu itu. Puncaknya tuh waktu gue dapat penghargaan Festival Film Bandung waktu itu untuk Zona Merah. Devano Panendra. Aduh, gue langsung kayak aduh. Oke. Terus kalau misalkan salah lagi, Devano Mahendra, Deva Mahendra ada lagi, ya kan? Oh. Banyak lah yang gitu-gitu. Terus banyak lah pokoknya intinya. Oh, Danendra itu jadi orang salah sebut. Iya, gue nggak tahu kenapa ya. Cuman ya akhirnya gue karena gue sayang banget sama fans gue dan orang-orang yang nonton film dan project-project gue, akhirnya kita bikin simple aja, kita Devano. Itu tuh gue ganti juga atas diskusi dengan manajemen gue yang baru. Sekarang gue kan under Dian Sastro. Oke. Jadi di Dian Sastro itu ada nama manajemennya Parama, gue, Budian, ada Aryo Bayu dan Eva Celia. Jadi atas diskusi semuanya dan para tim Parama juga akhirnya udah Devano aja. Itu juga jadinya tegas dan jelas gitu. Kayak Zendaya, Raya Hanun juga kan satu lah sama Raya Hanun. Tapi sebenarnya kalau di ID nama lu Devano Danendra atau ada panjang lagi? Devano. I am Devano di IG. Oh. Dulu Dev Danendra. Dulu tuh ikoniknya mungkin Dev Danendra. Makanya kayaknya fans gue pertama kali kenal itu dari Dev Danendra dulu. Sampai akhirnya gue I am Devano. Sebenarnya gue nggak tahu ya, kalau untuk mengubah nama panggung tuh butuh ini nggak sih, pergulatan dulu atau diskusi dulu nggak sih, atau emang ganti aja kan? Untuk artis mungkin nama panggung juga cukup ini. Feng Shui. Iya. Ya itu mungkin gitu. Gua enggak sih. As long as lu punya passion yang sangat baik, terus juga ambisi gue juga sangat besar, dan gue yakin lah 100% apa yang gue lakukan ya mau gimana gitu, maksudnya akan berjalan aja gitu. Dan gue sayang banget sama fans gue, dan ini gue lakukan untuk mereka yang salah pronounce supaya lebih jelas untuk apa namanya mempronounce nama gue, ngomongin nama gue. Dan rata-rata jadi meme juga coy, kayak ya udah aku panggil sayang deh gitu. gitu aku panggil bisa aja panggil sayang. Jadi kan sebenarnya kan orang-orang, karena gue juga nge-postnya juga sebegitu jelasnya, jadi banyak yang akhirnya tahu namanya siapa sih emang Danendra. Oh Danendra, jadi orang-orang juga jadi gitu. Gila sekarang baru pada iya kan. Tapi ya udah. Tapi benar sih, jadi lebih simpel kan, nggak Devano jadi lebih gampang. Awal yang baik lah. Itu berarti lu pikirin dari tahun lalu atau sebenarnya udah lama banget. Maksudnya lama dari gue nyanyi waktu kecil sebenarnya.
Jadi tuh yang bikin Udah susah, lama kan ya? bokap gua bilang Danendra itu bagus sebenarnya. Kalau Oke. dihilangkan di nama panggung, itu akan sayang gitu. Tapi gue bilang lagi, kayaknya enggak deh. Soalnya ya sayang sih iya, cuman banyak yang salah. Mendingan namanya salah terus diucap atau Bener. Menghilangkannya bukan karena bukan hukum iya, lah. bukan karena malu kan atau apa ya, Betul. cuma memudahkan orang Memperjelas. aja. Iya. Kalau Devano sendiri ada artinya? Dari orang tua mungkin? Danendranya nggak ada artinya. Oh, kalau Devano lu Gue belum tahu sih. Oh, oke. Nah, kalau gue mau tanya lagi ke lu, semenjak lu jadi seleb kayak sekarang ini, lu masih nggak hal pertama apa yang lu rasain dan masih melekat banget di diri lu? Gue baru ngerasain ini dan gue bisa ngerasain ini ketika gue udah di posisi gue sekarang. Apa mungkin lu pertama kali ke Eropa, ke luar negeri, atau mungkin pertama kali apa yang baru rasain karena lu karir lu ini? Apa ya? Gue soalnya suka meromantisasi hal kecil Nah, sebenarnya. oke, boleh tuh apa tuh? Ya kayak hal kecil, kayak gue achieve sesuatu yang menarik, kayak misalkan pangku ke Busan, Oh, gue walk ke Rotterdam dan pangku dengan awards yang segala macem didapatkan mereka gitu. Gue terharu dan justru menjadikan itu jadi sebuah pelajaran dan ilmu gitu. Setiap project gue jadikan pelajaran. Setiap project punya pesannya tersendiri gitu. Itu yang akhirnya ngebuat gue sampai gue yang sekarang gitu. Maksudnya journey-nya panjang abis sih sampai gue bisa di titik yang sekarang gitu. Karena gue rasa banyak di kalangan gue, di generasi gue atau mungkin di generasi yang lain yang mungkin ngalamin hal yang sama, di mana kita punya mental yang nggak yang sebenarnya rapuh, nggak sekuat itu, mentalnya cemen sebenarnya, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain, itu banyak banget. Nah gue bersyukur banget bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa achieve banyak hal di kondisi gue yang sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Itu yang menjadikan gue ternyata pelan-pelan gue bisa gitu. oke. Soal Devano pernah diremehkan ketika satu project karena mungkin ini mah karena kebantu Ya namanya. justru itu yang mungkin jadi salah satu hal yang mungkin gue jadi down sih sebenarnya dulu. Cuman lebih tepatnya bukan itu, tapi itu bisa jadi salah satu gitu. Apa yang paling bikin lu down buat di awal-awal kali? Gue dari kecil gue tuh dari kecil sering dibuang sampah, terus Dibully maksudnya? dibully Sama teman-teman? sama teman-teman, terus kayak ditusuk pakai pulpen pala gue gitu-gitu. Anjir. Gila. Tapi yang menarik dan nyokap gue sering cerita, ketika gue digituin gue ketawa ternyata. Tapi lu udah oke sekarang kalau cerita kayak gini? Gue udah oke banget, gue udah heal mampus. Gila. Sebenarnya gue dari dulu udah heal mampus, cuman gue masih kayak nggak tahu gue ini mau jadi apa dan gue ini siapa. Itu yang bikin gue jadi bingung. Lu kecil-kecil mikirnya gitu? Karena gue sering ditinggal dulu. I see. Nyokap nyanyi, lagi sibuk-sibuknya dulu. Terus bokap terbang, pilot. Kakak gue juga ada dan dia ada. Iya. Ya ada lah, kakak gue ada. Ya jadinya menjadikan gue mikirin Oh iya. segala hal dengan kritis gitu. Dan obrolan di setiap kali kita makan di meja makan gitu, itu soal uang aja sih. Kayak gimana caranya lo bisa jadi laki-laki yang baik. Terus selalu ngomongin pajak rumah, pajak listrik tuh gue udah tahu dari kecil. Anjir. Karena gue udah kayak gak boleh main PS, ya kecil itulah gitu. Lampu juga harus dimatiin jam gitu-gitu. Oh, lu udah seketat itu berarti. Ketat, tapi gue ngomong cerita kayak gini bukan berarti keluarga gue sangat ketat. Tetap tapi ada maksudnya harmonisnya. Lu udah diajarin kayak gitu maksudnya. Jadi apa yang gue achieve tuh udah sangat kritis. Dan gitu. itu sebuah realita yang diajarin sama lu. Kayak misalkan kalau lu terlalu menghambur-hamburkan uang ya ini hasilnya ntar akan seperti ini. Iya. Lu pernah kepikiran nggak ketika lu berkarir lu pengen di musik dangdut kayak nyokap? Pernah kepikiran nggak? Pernah dulu. Gue pernah ngajak, gue pengen banget punya lagu kayak keroncongan gitu. Seru tuh kayaknya. Seru banget kan. Terus kayaknya waktu pada zaman itu gue masih gimana sama nyokap gitu. Sampai akhirnya kayak belum realisasi ya. belum realisasi. Tapi sekarang karena udah kayak acting jadinya ya mau gimana, nggak mungkin kayaknya gue nyanyi dangdut sekarang. Kecuali di Ismail. Hibrit masih oke sih kalau 2006 kayak masih bisa sih. Tapi gue seneng banget sama Tensi sih. Udah Tensi aja deh gitu. Lo pakai topi miring juga gak sih? Atau celana lu mau ke bawah? Oke, kalau buat Devano kalau kita menghayal deh di universe yang lain, kalau lu bukan seorang penyanyi dan
aktor. Kira-kira Devona sekarang profesinya apa? Penulis gue. Novel, buku. Novel fiksi pasti. Kenapa? Karena gue tuh segala sesuatu nulis. Lu journaling? Iya, mati gayanya gue tuh nulis. Oh iya? Gue sampai sekarang. Tadi aja sebelum ini kita lagi di Bima Sena di Dharma Wangsa. Gue nulis karena gue mati gaya. Apa yang lu tulis? Apapun, kayak nama saya Devon Narendra, saya lahir sekian, umur saya sekian, hobi saya gini-gini, goal saya pengen gini. Apa lu udah mulai ngekerangka bakal jadi buku, lu mau bikin buku? Gue lagi mencoba memikirkan untuk pengen bikin buku tentang diri gue gitu. Seru tuh kayaknya tuh. Tengah jalan hidup lu. Iya, tapi dibikin fiksi gitu. Oh, tapi inspired by true story gitu. Tapi sebenarnya awal mulanya lu mulai seneng ngejurnalin dan lu jadikan nulis jadi sebagai pelayan mati gaya tuh kapan deh? Karena gue dibully. Gue ngerasa gue nggak punya, gue dari kecil nggak pernah ngerasa punya kesempatan buat bersuara banyak ke teman, ke keluarga gitu. Jadi akhirnya gue journaling. Makanya gue jadi penyanyi karena itu semuanya hasil tulisan gue. Semua tulisan lu dari kecil masih lu simpen? Masih. Nah, album yang terakhir gue rilis itu tulisan gue dari SMP. Sekarang udah nggak ada lagi tulisannya karena udah ditulis di lagu. Jadi karya ya, keren ya. Buku sih fix tuh jadi buku. Jadi buku, kalau bagus jadi film tuh. Iya. Drama sih. Gitu drama sih Mas itu. Jadi thank you buat teman-teman Tribuners sudah nonton konten Smiling Seleb. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribuners.com aja, dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.